Ku dengar kakekmu sakit dan kau butuh uang. Itulah sebabnya kau bekerja di sini. Tetaplah bersamaku dengan patuh, dan aku akan memberimu uangnya. Tolong. Lari. Kau tidak bisa melarikan diri. Nona Gu yang dulu angkuh akan segera mengerang di tempat tidurku. Memikirkannya saja sudah menggairahkan. Tolong selamatkan aku. Gu Bantang, Siapa kau? Jangan ikut campur urusan orang lain. urus ini. Aku sangat panas. Feng Yung Xiao, tolong aku. Dokter, aku mohon beri aku waktu lebih. Aku pasti akan mengumpulkan 1 juta. Aku tidak bisa hidup tanpa kakekku. Aku harus memberi waktu sehari lagi. Jika kau tidak membayar biayanya, kami harus mengosongkan tempat tidur sesuai peraturan. Aku Tuan Feng, Nona Gu ada di sini untuk menemuimu. Biarkan dia masuk. Feng Yung Xiao, terima kasih untuk tadi malam. Bolehkah aku meminta bantuanmu? Aku butuh 1 juta. Bisakah kau meminjamkannya padaku? Aku bisa menjadi kekasih kontrakmu? Tidur dengannya sekali dan kau ingin mendekati Tuan Feng? Betapa tidak tahu malunya. Kau meminta uang padaku? Jadi tadi malam adalah transaksi? Atau semuanya direncanakan dengan hati-hati olehmu? Bukan seperti itu. Aku tidak punya pilihan lain selain meminjam uang darimu. Aku benar-benar, Lalu kenapa kau datang padaku? Apakah kau menyukaiku? sejak keluargaku bangkrut, aku tidak lagi punya hak untuk menyukainya. Aku tahu, status kita sekarang berjarak satu dunia, jangan khawatir. Aku tidak akan menyukaimu. Dan di masa depan aku tidak akan memiliki pikiran lain tentangmu. Ambil uangnya dan keluar. Aku tidak ingin melihatmu. Ini tidak cukup. Aku butuh 1 juta. Feng Yun Xiao, aku mohon. Kau hanya seharga ini. Bagaimana aku bisa mendapatkan uang? Aku akan melakukan apapun. Apapun. Ya, asalkan kau memberiku 1 juta, aku akan lakukan apapun yang kau katakan. Kalau begitu buka pakaianmu. Apa katamu? Bukankah kau bilang akan melakukan apapun? Aku bilang buka pakaianmu. Jika kau tidak bisa melakukannya, keluar. Nona Gu, tolong. Aku akan membukanya. Demi uang, kau bahkan merelakan harga dirimu. Betapa konyolnya. Inilah wanita yang pernah aku sukai. Selama 3 tahun, Asal Anda memberi saya uang, apapun yang Anda suruh saya lakukan, saya akan melakukannya. baik. Kalau begitu, lepaskan. Kok gila? Berani-beraninya melepas pakaian di depan umum? Ke depannya, apakah itu berarti siapapun yang punya uang bisa tidur denganmu?
Ya, asal Anda memberi saya uang, Sam akan melakukan apapun yang Anda katakan. Kau benar-benar... Apa yang kau lihat? Aku bisa memberimu 1 juta. Tapi kau harus menjadi kekasih kontrakku. Sampai aku bosan denganmu. Buatlah kontrak. Ya, Ambil uangmu dan pergi. Nonaku, kau hamil. USG menunjukkan usia kehamilan sekitar 5 minggu. Akankah dia mengakui anak ini? Dia adalah ayah dari anak ini. Aku harus memberitahunya. Feng Yongxiao, aku hamil. Nonagu. Tuan Feng bukanlah seseorang yang bisa kau temui kapanpun kau mau. Tolong jangan ganggu dia dengan hal-hal sepele. Bagaimana harus mengatakannya? Haruskah aku langsung bilang kita punya anak? Akankah dia pikir aku merencanakan sesuatu di belakangnya? Guantang, apa yang kau lakukan di sini? Mungkinkah kau di sini untuk mencari pria kaya? Biarkan aku merawatmu. Siapa kau? Tunjukkan rasa hormat. Hormat. Apa kau masih mengira kau seorang nona kaya? Bersikaplah baik dan ikut aku. Aku punya uang. Aku akan merawatmu dengan baik. Lepaskan aku, lepaskan. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh dia. Siapa itu? Tuan Muda Feng. Aku tidak menyinggungmu. Dia milikku. Dia bilang aku miliknya. Tuan Muda Feng, bagaimana bisa kau terlibat dengan dia? Kau bertunangan dengan Kiao. Kau bertunangan? Kau bertunangan? Itu bukan urusanmu. Bagaimana bisa bukan urusanku? Majikanku bertunangan. Ini tidak ada hubungannya dengan kontrak kita. Kau bertunangan? Kontrak kita harus berakhir juga? Akhiri? Apakah kau jatuh cinta pada pria lain? Pria itu tadi. Karena aku berhenti memberimu uang, kau mencoba merayunya. Tidak. Kau bertunangan. Kenapa kau tidak melepaskanku? Aku tidak bisa menjadi wanita lain. Feng Yongxiao. Apa kau pernah mencintaiku? Bagaimana mungkin aku mencintaimu? Kau rela menjual tubuhmu demi uang. Lalu kenapa kau tidak melepaskanku dan terus menyiksaku seperti ini? Kenapa kau menangis? Guantang, kaulah yang pertama kali memprovokasiku. Feng Yongxiao, aku akan mencoba melupakanmu. Aku tidak ingin mencintaimu lagi. Anakku. Namanya Guantang. Dialah yang disimpan Tuan Muda Feng di rumahnya, burung kenari emas. Katanya dialah yang secara aktif merayu Tuan Muda Feng. Wanita jahat ini berani mencuri lelakiku. Aku ingin kau mati. Tolong aku.
menyelamatkanmu? Guantang, lihat baik-baik siapa aku. Aku Xiao Yifei, putri sulung keluarga Xiao, dan juga tunangan Feng Yunxiao. Kau sengaja memukulku? Tepat. Kau perusak rumah tangga. Saat kau merayu lelaki orang lain, tidakkah kau pikirkan konsekuensinya? Apa yang kau lakukan? Tentu aku akan mencacat wajahmu. Lihat bagaimana kau akan merayu lelaki nanti. Pergi. Jangan ikut campur. Pembunuhan dengan pisau di jalan. Pembunuhan dengan pisau di jalan. Saya menelepon polisi. Sial. Kau tidak apa-apa? Tolong aku. Tolong aku. Jangan takut. Aku akan membawamu ke rumah sakit segera. Yun Xiao. Begitu Nona Gu meninggalkan istana, dia memeluk seorang pria. Mereka terlihat sangat intim. Bukankah mereka pasangan? Yun Xiao. Begitu Nona Gu meninggalkan istana, dia memeluk seorang pria. Mereka terlihat sangat intim. Bukankah mereka pasangan? Kudengar Nona Gu berkata dia mencintainya. Dia menyukainya atau semacamnya. Mereka bahkan pergi ke luar negeri bersama. Pergi, jangan campuri urusanku. Cari. Cari di mana-mana, tapi temukan dia untukku. Baik. Dr. Jiang, pasiennya hamil. Dia sekarang mengalami pendarahan hebat. Tidak yakin bisa menyelamatkan bayinya. Dr. Jiang, aku mohon selamatkan bayiku. Jangan khawatir. Kami akan berusaha sebaik mungkin. Jika bayinya hilang, apakah Feng Yunxiao akan patah hati? Pemeriksaan area A selesai. Tidak kode yang ditemukan. Tuan Feng, Nona Gu hamil. Dia hamil. Dia mengandung anakku. Dari mana dia mendapatkan uangnya? Dari pria itu? Dia adalah sugar daddy barunya. Dia ditemukan. Nona Gu berada di rumah sakit swasta Mingde. Ayo, ke rumah sakit swasta Mingde. Ini adalah suntikan pelindung kehamilan. Beristirahatlah dengan baik, dan bayinya akan baik-baik saja. Terima kasih, dokter. Apakah mereka keluargamu? Tidakkah engkau memberitahu mereka tentang bayinya? Tidak. Dia di sini, dia datang kepadaku. Aku mohon kau membantuku. Aku harus pergi dari sini. Tuan Feng. Tangkap dia. Baik. Guantang. Beraninya kau mengkhianatiku? Siapa pria itu? Guantang. Beraninya kau mengkhianatiku? Siapa pria itu? Apakah dia memberimu lebih banyak uang? Pria apa? Guantang, aktingmu semakin baik. Apa yang kau bicarakan? Mengkhianatiku, dan kau tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Feng Yunxiao, apakah kau gila? Aku sudah mengembalikan uangmu. Kontrak kita sudah berakhir. Itu bukan urusanmu. Kartu ini berisi 100 juta yuan. Cukup untuk membelimu seumur hidup.
Bukankah kau suka uang? Aku akan memberikannya padamu. Siapa kau? Kau baik-baik saja? Kau pria itu, tangkap dia. Ya. Siapa kau? Jangan bertindak gegabah. Ini rumah sakit. Feng Yunxiao, hentikan mereka sekarang. Berhenti. Rumah sakit. Patahkan tangannya. Tidak. Siapapun yang berani menyentuh wanitaku harus membayar harganya. Dia seorang dokter dan penyelamatku. Siapapun yang berani menyentuh wanitaku harus membayar harganya. Dia seorang dokter dan penyelamatku. Lepaskan dia. Pengawasan Manor telah diretas. Aku bertanya-tanya, dan saksi mengatakan pengemudinya seorang wanita. Dia bahkan memanggil Nona Gu sebagai selingkuhan. Dokter, apakah bayinya baik-baik saja? Bayinya tidak selamat. Selidiki dan cari tahu siapa yang menyakiti Gu Wantang. Aku akan membuatnya membayar dengan nyawanya. Iya. Siapa lagi kalau bukan dia? Tunanganmu? Kenapa kau tidak memberitahuku? Kau hamil. Kau sudah menikah. Apa gunanya memberitahumu? Kau tidak berpikir aku mengejar uangmu lagi, kan? Jika kau memberitahuku, aku akan merawatmu. Aku akan bertanggung jawab. Bagaimana? Dengan menyingkirkanku dan mempertahankan anak? Atau dengan membuat anakku memanggil tunanganmu ibu? Membicarakan ini sekarang tidak berarti. Jangan khawatir, aku akan membalaskan dendam anak kita. Apa yang akan kau lakukan? Yun Xiao, apakah kau akan membunuhku? Kau tidak bisa melakukan ini. Aku tunanganmu. Tunangan? Kau tidak layak. Kau menyakiti istriku, membunuh anakku. Aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Itu Adin. Anak yang dikandungnya bukan milikmu. Kau tertipu oleh wanita itu. Apa katamu? Itu benar. Gu Wantang memiliki lebih dari hanya kamu. Dia bersikap ambigu dengan banyak pria. Aku melihatnya dengan pria lain, berpelukan dan bermanja-manja. Aku tidak tahan, jadi aku memberinya pelajaran. Jika engkau tidak percaya, periksa. Kau bicara omong kosong. Kaulah yang mengemudi dan menabrakku. Kau mengaku sebagai tunangan Feng Yunxiao, memanggilku selingkuhan, dan bahkan ingin mencakar wajahku. Lihat baik-baik siapa aku. Kau wanita, kau sangat pandai berakting. Tidak heran Yun Xiao telah tertipu olehmu selama ini. Yun Xiao, semua yang kukatakan itu benar. Jika kau tidak percaya, periksa rekaman CCTV. Rekaman CCTV di Manor telah dihancurkan. Kau hanya ingin tidak meninggalkan bukti. Kalau begitu, tanyakan pada pengawal. Pasti ada saksi. Kau adalah putri sulung keluarga Kiao, menyuap 2 saksi, semudah membalikan telapak tangan. Ya, dia tidak bisa menyuapku, kan? Kau adalah putri sulung keluarga Kiao, menyuap 2 saksi, semudah membalikkan telapak tangan. Ya, dia tidak bisa menyuapku, kan? Paman Feng. Anak baik, kau telah diperlakukan tidak adil. Feng Yunxiao, jika kau tidak percaya pada Yifei, setidaknya percayalah padaku. Pada saat kejadian, aku ada di sana. Aku bisa membuktikan dia tidak berbohong. Ini memang bertujuan memfitnahku. Apa yang membuatmu berpikir Paman Feng akan memfitnahmu? Sekarang buktinya kuat dan kau masih tidak mau mengakuinya? Maksudmu, kami harus menangkapmu dengan pria lain di tempat tidur. Agar itu dianggap sah? Ada cara lain untuk membuktikannya.
Bukankah kau pernah keguguran? Kalau begitu gunakan anakmu yang mati untuk tes DNA dengan Yun Xiao. Itu benar-benar tidak mungkin. Kenapa kau gugup? Kau takut hasil DNA keluar dan kau tidak bisa menjelaskannya? Gu Wantang, katakan padaku dengan jujur, apakah anak yang kau kandung benar-benar milikku? Entah iya atau tidak, itu sudah tidak penting lagi. Kau akan menikah. Kontrak kita harus berakhir. Yun Xiao, lihat. Setelah kebenaran terungkap, wanita ini ingin melarikan diri. Dia mengkhianatiku dan masih ingin melarikan diri dengan mudah. Gu Wantang, jangan bermimpi. Yun Xiao, menurut pendapatku, wanita tak tahu malu ini harus ada seseorang yang memperkosanya ratusan kali untuk melihat apakah dia berani menjadi begitu murahan lagi. Feng Yun Xiao, apa yang kau lakukan? Kunci dia di atas untukku. Tanpa perintahku, tidak ada yang diizinkan untuk menurunkannya. Lepaskan aku. Kau akan menikah? Mengapa kau tidak melepaskanku? Yun Xiao, apa maksudmu? Wanita itu sudah mengkhianatimu. Apa hak dia untuk tinggal di sisimu? Nona Kiao, tolong jaga harga dirimu. Aku sudah bilang, aku tidak akan menikahinya. Jangan ikut campur urusanku lagi. Antarkan dia keluar. Feng Yun Xiao, apakah kau ingin membuatku mati karena marah? dia tidak pantas kau begitu baik padanya. Yun Xiao, Feng Yun Xiao. Maaf sayang, ibu tidak bisa membiarkan ayah tahu tentang keberadaanmu. Kau akan mengerti ibu, kan? Kemarilah. Apa yang akan kau lakukan? Apa yang kau inginkan? Apakah kau yang datang atau aku yang pergi untuk menjemputmu? Aku baru saja keguguran. Jadi aku tidak bisa melakukan hal seperti itu. Aku tidak pernah berniat menyentuhmu. Jika orang lain sudah menyentuhmu, aku merasa itu kotor. Aku tidak pernah berniat menyentuhmu. Jika orang lain sudah menyentuhmu, aku merasa itu kotor. Pada akhirnya, kau tidak pernah mempercayaiku. Kau bisa membuktikannya. Padaku, kenapa tidak kau lakukan tes DNA? Baiklah, aku kotor. Aku sudah tidur dengan banyak pria. Aku sudah sangat kotor. Kenapa engkau tidak melepasku? Jangan bilang kau memiliki fetis berbagi wanita dengan orang lain. Gu Wantang, aku peringatkan kau. Jangan melampaui batasku. Jika tidak, aku tidak tahu apa yang mungkin kulakukan. Sebelum kontrak berakhir, kau tidak boleh meninggalkan Manor. Apa hakmu untuk membatasi kebebasan pribadiku? Kau tidak punya kebebasan lagi? Feng Yun Xiao. Urus prosedur pemulangan untuk kakekmu. Kami akan mengusirnya. Kenapa? Aku sudah membayar biaya medis. Kau menyinggung keluarga Feng. Gangguan rumah sakit di kota ini yang bernama menerima kakekmu. Kami hanya memberi 1 jam. Feng Yun Xiao. Feng Yun Xiao yang melakukannya. Hadapi aku jika ada masalah. Kenapa targetkan kakekku? Feng Yun Xiao yang melakukannya. Hadapi aku jika ada masalah. Kenapa targetkan kakekku? Ada apa dengan ayahku? Kemarin saat dia pulang, dia terus mengeluh tidak nyaman di dada dan dirawat di rumah sakit. Sebaiknya kau jangan
buang waktu untukku. Aku tidak akan menikahimu. Feng, Apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Hanya saja aku terlalu lelah merawat Tuan Feng kemarin. Ayo naik mobil. Berani-beraninya kau bersaing dengan Nona Kiao, melebih-lebihkan dirimu sendiri. hanya tersisa 50 menit. Apa yang harus kulakukan? Halo? Dr. Jiang, kakekku diusir dari rumah sakit. Bisakah kau membantuku? Datanglah menemuiku. Baik, aku akan segera menemuimu. Kau tidak boleh keluar. Ini perintah Tuan Feng. Jangan hentikan aku. Ada hal yang sangat penting. Biarkan dia pergi. Bagaimanapun, Tuan Feng sudah bersama Nona Kiao. Cepat atau lambat, dia akan mengusirnya. Jika aktris itu tidak naik panggung, bagaimana pertunjukan Nona Kiao bisa dimulai? Untuk melakukan hal kecil seperti itu, dia memberi 5 juta. Nona Kiao memang dermawan. Tidak ada dokter di kota ini yang bersedia menerima kakekku. Tanpa perawatan dokter, kakekku akan mati. Menempatkan kakekmu di hotel, itu sementara. Jika benar-benar tidak berhasil, kita bisa pergi ke kota lain. Atau ke luar negeri, pasti selalu ada jalan. Keluarga Feng memiliki pengaruh yang luas. Jika dia tidak ingin kakekku hidup, siapa yang berani menerimanya? Bagaimana mungkin dia begitu kejam? Kalian berdua saling mencintai. Bagaimanapun juga. Saling mencintai? Hak apa yang aku miliki untuk mencintainya? Aku hanyalah mainan baginya. Kau bekerja keras hari ini. Tidak sama sekali. Aku dan Tuan Feng cocok sekali. Aku senang mengobrol dengannya. Bukankah itu Nona Gu? Apakah pria di sampingnya Dr. Jiang? Bagaimana bisa mereka keluar dari hotel? Mungkinkah? Mendekatlah. Tidak apa-apa. Menangislah. Menangislah sebentar, kau akan merasa jauh lebih baik. Wantang, jangan takut. Lagi pula aku belajar kedokteran. Aku masih punya beberapa teman sekelas yang baik. Rumah sakit tidak mau menerimanya. Kita akan adakan konsultasi privat. Pasti selalu ada jalan. Dr. Jiang, terima kasih. Jika bukan karena Anda, aku mungkin tidak akan bisa bertahan. Tidak apa-apa. Kau tidak bisa bertahan tanpanya. Apakah Jiang ini begitu penting bagimu? Dr. Jiang, terima kasih. Jika bukan karena Anda, aku mungkin tidak akan bisa bertahan. Tidak apa-apa. Kau tidak bisa bertahan tanpanya. Apakah Jiang ini begitu penting bagimu? Yun Xiao, jangan marah. Mungkin semua ini hanya sebuah kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Seorang pria dan seorang wanita di pintu masuk hotel. Apalagi yang bisa... Fang Yongxiao, kau bukan pacarku. Apa hakmu mengontrolku? Teman-temanku tidak ada hubungannya denganmu. Aku pelindungmu, kau wanitaku. Kenapa aku tidak bisa mengontrolmu? Aku sudah mengembalikan uangmu, jadi aku tidak ada hubungan denganmu. Kau ingin putus hubungan denganku? Karena dia... Dr. Jiang, Feng Yunxiao, apa yang kau lakukan? Apa? Berani menyentuh wanitaku? Kau harus membayar harganya. Feng Yunxiao, hentikan. Yun Xiao sudah sangat baik padamu. Gu Wantang, kau terlalu tidak tahu berterima kasih, kan? Lihat,
kekasihmu, betapa parahnya dia dipukul. Aku yakin Feng Yunxiao akan membunuhnya. Gu Wantang, semua ini karena dirimu. Hentikan Feng Yunxiao, aku tidak mengkhianatimu. Aku yakin Feng Yunxiao akan membunuhnya. Gu Wantang, semua ini karena dirimu. Hentikan Feng Yunxiao, aku tidak mengkhianatimu. Dokter Jiang membantuku mengurus kakekku. Kau mengusir kakek dari rumah sakit, tidak bisakah kita mencari tempat tinggal? Kakekmu dirawat di rumah sakit? Tidak, Yunxiao. Dia bicara omong kosong. Dia berbohong padamu. Diam. Wanita ini sangat licik. Pasti begitu. Ku dengar diam. Sekarang jelaskan dirimu dengan jelas. Aku bisa melepaskannya. Jika kau tidak menjelaskannya, aku akan membunuhnya sekarang. Kenapa kau begitu sewenang-wenang? Jika kau tidak bicara, aku akan menghajarnya sampai mati sekarang. Bukankah kau yang mengusir kakekku keluar, mengusir seorang tua yang terbaring dari rumah sakit? Ini karena aku menyinggung keluargamu Feng dan menyinggungmu. Aku ingin memohon padamu, tapi kau bermesraan dengannya. Semua dokter di kota menolak menerima kakekku. Aku tak punya pilihan, jadi aku hanya bisa membawanya ke hotel dulu. Jawaban ini, apakah kau puas? Itu adalah tuan tua yang mengusirnya. Jalan biasa kembali ke kediaman, tidak melalui sini. Kau yang mengatur ini? Tidak, Yunxiao. Diam. Aku tidak akan mempercayaimu lagi. Kakekmu tidak diusir olehku. Aku bahkan tidak tahu dia sakit. Tapi tetap keluargamu Feng yang melakukannya. Wanita sepertimu demi uang akan menjual tubuhnya. Orang tua mana yang akan menyukaimu? Kau tidak berhak bicara di sini. Feng Yunxiao, apa kau tahu mengapa dia akan menjual tubuhnya? Jangan katakan itu. Tapi tetap keluargamu Feng yang melakukannya. Wanita sepertimu demi uang akan menjual tubuhnya. Orang tua mana yang akan menyukaimu? Kau tidak berhak bicara di sini. Feng Yunxiao, apa kau tahu mengapa dia akan menjual tubuhnya? Jangan katakan itu. Lanjutkan. Dokter Jiang, jangan katakan itu. Itu karena kakeknya sakit. Dia sakit parah. Dia butuh 1 juta untuk biaya medis. Feng Yunxiao, kau selalu bilang dia wanitamu, tapi apa kau benar-benar mengenalnya? Yunxiao, jangan percaya dia. Mereka bersekongkol. Mereka berkolusi. Yunxiao. Berhenti membuat alasan tentang memfitnah Gu Wantang. Aku belum menyelesaikan urusan denganmu. Yunxiao, percayalah. Itu bukan aku. Percayalah. Masih tidak mau mengatakan yang sebenarnya? Pak Feng yang menyuruhku melakukannya. Sepertinya pelajaran yang kuberikan padamu terakhir kali tidak cukup. Mulai hari ini, semua hubungan antara keluarga Feng dan Kiao akan diputus. Keluarga kita telah bersahabat selama beberapa generasi. Kau tidak bisa melakukan ini. Inilah harga yang kau bayar karena menganiaya dia. Aku? Lepaskan aku. Tidakkah kau dengar dia tidak mau pergi denganmu? Jika kau menghalangi kami lagi, aku akan membunuhmu sekarang juga. Aku telah mengatur tim medis terbaik untuk kakekmu. Mereka bilang kakekmu, pemulihannya berjalan baik. Jangan terlalu khawatir. Aku salah menilaimu sebelumnya. Kedepannya kita... Gu Wantang, apa aku membuatmu merasa sangat jijik? Tidak, aku hanya merasa sedikit mual. Aku tidak apa-apa. Tunggu aku di luar. Apakah kamu ingin aku panggilkan dokter? Tidak perlu.
Aku baik-baik saja. Wantang, kau baik-baik saja? Dokter Jiang, akhir-akhir ini aku sering muntah, sangat sering. Apakah bayinya tidak sehat? Kamu masih awal kehamilan dan perlu tes darah. Sebaiknya datang ke rumah sakit untuk periksa. Baik. Aku akan cari cara untuk keluar. Akhir-akhir ini aku sering muntah, sangat sering. Apakah bayinya tidak sehat? Kamu masih awal kehamilan dan perlu tes darah. Sebaiknya datang ke rumah sakit untuk periksa. Baik. Aku akan cari cara untuk keluar. Nona Gu naik taksi ke rumah sakit. Apa kita masih perlu mengikuti? Terus ikuti. Tuan Feng, Nona Gu pergi menemui Jiang Yanshen. Gu Wantang, kamu tidak punya kesempatan. Angkanya bagus. Bayimu sangat sehat. Syukurlah. Akhir-akhir ini, aku sering merasa mual. Ada apa? Ini adalah reaksi normal. Pada awal kehamilan, saat memasuki trimester kedua, akan berkurang banyak. Namun, saat bayi semakin besar, perut hamilmu tidak bisa disembunyikan lagi. Adapun kamu, sebaiknya cari tempat untuk beristirahat dengan baik selama hamil. Itu baik untukmu dan bayimu. Tapi Feng Yunxiao tidak akan membiarkanku pergi. Aku ingin mengajakmu ke dokter. Kamu tidak mau. Dia bisa memeriksamu. Aku ingin mengajakmu ke dokter. Kamu tidak mau. Dia bisa memeriksamu? Tidak. Aku lihat kamu tidur, dan aku masih merasa mual dan tidak enak badan. Jadi aku... Jangan berbohong padaku. Kamu tidak punya kesempatan. Aku tidak akan memberimu kebebasan lagi. Tuan Feng, dia bilang dia tidak mau. Berani-beraninya kau memperlakukannya seperti ini. Apa yang kamu sembunyikan? Aku tidak menyembunyikan apapun. Aku akan kembali bersamamu. Keluarkan. Kau tidak keguguran? Mengapa tidak kau beritahu aku? Ini bukan anakmu. Miliknya? Tidak. Kau tidak tahu ayah bayi itu. Jangan sentuh dia. Gu Wantang, katakan yang sebenarnya. Anak ini sebenarnya tentang apa? Ini anakku. Aku tidak perlu menjelaskan kepadamu. Kontrak tidak menyebutkan bahwa aku tidak boleh mengandung anak orang lain, kan? Kamu... Jangan sakiti dia. Kali ini kau sungguh membuatku marah. Pergi periksa siapa brengsek itu. Aku ingin secara pribadi mengambil bajingan yang membuatmu hamil itu dan melemparkannya ke laut untuk memberi makan ikan. Aku ingin secara pribadi mengambil bajingan yang membuatmu hamil itu dan melemparkannya ke laut untuk memberi makan ikan. Sebelum kita tahu siapa ayah dari anak ini, kau tidak boleh meninggalkan kediaman ini.
Aku sudah hamil dengan anak orang lain. Kenapa kau tidak melepasku? Lepaskan aku. Halo? Tuan Feng, aku baru dapat kabar terbaru. Tuan Feng, tentang Nona Kiao, kurang lebih seperti itulah keadaannya. Tangkap dia. Kau akan mendapatkan lebih banyak. Terima kasih. Wanita itu sudah hamil dengan anak orang lain. Yun Xiao masih sangat sayang padanya. Tuan Feng, pernikahanku dengan Yun Xiao, apakah itu? Selama aku masih hidup, wanita itu tidak akan bisa masuk ke rumahku. Menantu perempuanku hanya kamu. Tuan Feng, Dia hanya seorang gadis yatim piatu. Bunuh dia lebih mudah daripada menghancurkan semut. Sudah waktunya dia menghilang. Hanya saja aku memelihara burung kenari dalam sangkar. Jadi tidak perlu kau khawatir. Sudah waktunya membuatnya menghilang. Hanya saja aku telah memelihara burung kenari. Tidak perlu kau khawatir soal itu. Yun Xiao kau di sini. Apa yang baru kau katakan? Apa maksudnya? Aku sama sekali tidak suka Guantang. Dia hanya mainan untuk menghabiskan waktu. Feng Yung Xiao. Jangan bohong padaku. Waktu lalu, karena wanita itu, kau hampir membunuh Yifei. Aku tidak suka orang lain mencampuri hidupku. Waktu lalu hanya untuk memberinya pelajaran. Maaf, saya tidak tahu. Kamu tidak suka. Saya seharusnya tidak bertindak sendiri. Jadi, kamu tidak suka wanita itu? Aku tidak pernah mencintainya sama sekali. Pernikahanku dengan Yifei akan berjalan sesuai jadwal. Jadi dia tidak pernah mencintaiku. Memang dari awal hingga akhir, aku telah menjadi mainan yang bisa dibuangnya kapan saja. Tapi wanita itu hamil. Yun Xiao, katakan yang sebenarnya. Apakah anak itu benar-benar milikmu? Baik itu milikku atau bukan, aku tidak akan membiarkannya hidup di dunia ini. Jangan khawatir, aku akan mengurus anak itu. Dia ingin membunuh anak kita. Tidak, tidak. Aku harus melarikan diri. Aku tidak boleh membiarkan hal seperti itu terjadi. Baik itu benar atau salah, pernikahanmu tidak akan berubah. Itu bagus. Cepat pergi. Bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku, aku akan melindungimu. Tuan Feng, saya masih sedikit khawatir. Yun Xiao mungkin sedang melindungi wanita itu dan sengaja bertindak di depan kita, kan? Baik itu benar atau salah, pernikahanmu tidak akan berubah. Itu bagus. Namun, kita harus menuntaskan masalah ini sepenuhnya. Sudah waktunya untuk memberi pelajaran pada wanita itu. Kamu bawa orang... Ini tiket penerbangan terbaru. Ayo kita pergi dari sini dulu. Lalu kita akan memutuskan kemana pergi. Dr. Jiang, terima kasih. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan itu ilegal? Lepaskan aku. Nona, mencoba memanfaatkan anak untuk naik
Berhenti bermimpi. Keluarga Feng tidak akan mentolerirmu. Jangan sentuh dia, jangan. Keluarga Feng tidak akan mentolerirmu. Jangan sentuh dia, jangan. Siapa yang menyuruhmu menyentuhnya? Tuan muda, ampuni hidupku. Ini perintah pimpinan lama. Tangan inikah yang menyentuhnya? Tuan muda, ampuni hidupku. Saya tidak berani melanggar perintah ketua. Dia akan mengambil nyawaku. Keluar! Apakah kamu baik-baik saja? Jangan sentuh aku. Kamu takut padaku? Berhenti berpura-pura. Aku sudah tahu kau ingin membunuh anakku. Bagaimana kau bisa berpikir begitu? Aku tidak pernah. Bagaimana dengan ayahmu? Ayahmu ingin mengirim seseorang untuk membunuhku. Feng Yunxiao, aku mohon, lepaskan aku. Anak ini sangat penting bagiku. Aku ingin menjadi ibunya. Aku ingin dia lahir dengan selamat dan tumbuh sehat. Kau ingin meninggalkanku? Feng Yunxiao, aku mohon, lepaskan aku. Aku berjanji tidak akan pernah mengganggumu lagi. Feng Yunxiao, aku mohon, lepaskan aku. Aku berjanji tidak akan pernah mengganggumu lagi. Orang-orang ayah ada di mana-mana, mereka pasti akan melaporkan situasi di sini padanya. Daripada membiarkannya dalam bahaya, lebih baik tunggu aku menangani semuanya dulu. Baiklah. Pergilah. Tuan muda, kita tidak bisa melepaskannya. Perintah ketua. Siapa yang berani menghalangiku? Akan kurebut nyawanya. Selamat datang di kota Yai. Pelukis hebat. Jangan menggoda. Debut 3 bulan lalu dan terpilih untuk galeri seni Feixiang. Ini bukan sesuatu yang orang biasa bisa capai. Wantang, kau sudah luar biasa. Tidak terlalu berlebihan. Rapat selesai. Siapa bilang rapat selesai? Siapa bilang rapat selesai? Kenapa kau membuat masalah? Pak Tua, kau harus menikmati masa pensiunmu. Kau. Ini 59% saham perusahaan. Feng yang memegang kendali sekarang. Sekarang, Dewan akan memberikan suara. Yang setuju memberhentikan ketua, angkat tangan. Setuju. Dan aku. Setuju. Setuju. Aku juga. Kalian semua. Feng Yunxiao, kau benar-benar menggunakan pemegang saham untuk memberhentikanku. Kau benar-benar berani padaku. Anak tidak tahu terima kasih. Kau ingin membunuhku dengan marah. Pak Tua, kau sudah tua. Mulai sekarang urusan perusahaan bukan lagi urusanmu. Oh, begitu. Itu karena Guantang. Hanya karena aku membuatmu menikahi Qiao Yifei, kau mengambil kekuasaanku. Karena kau ingin menyakitinya dan bahkan membunuh anaknya. Apakah itu anakmu? Jadi kau menyerangku. Aku membesarkan anak yang hebat, ya. Itu karena jangkauanmu terlalu jauh. Jangan khawatir, kau masih bisa menikmati masa pensiunmu. Di desa, betapa menyenangkan. Feng Yunxiao, anak tak tahu terima kasih.
Pesankan aku tiket ke kota Y. Ya? Guwantang. Kali ini kau tidak akan lolos dariku. Pesankan aku tiket ke kota Y. Ya. Guwantang. Kali ini kau tidak akan lolos dariku. Nona Gu, Anda memecahkan rekor penjualan individu galeri kami. Wane adalah pelukis muda paling balagaca yang pernah saya lihat. Anda terlalu memuji saya. Bos, investor sudah tiba. Oh, maaf. Nona Gu, saya ada urusan. Tidak bisa menemani Anda. Tidak apa-apa, silakan. Saya makan melihat-lihat. Maaf, pimpin jalan. Presiden Feng. Waktu saya sempit, mari lihat karya seni dulu. Ah, iya. Feng, lewat sini. Apakah kamu ingin aku menjemputmu? Aku akan segera kembali. Baik, sampai jumpa nanti. Permisi. Tasku. Guwantang. Benar-benar kamu? Kau tidak lama setelah kau ditinggalkan oleh Feng, kau hamil. Kecepatanmu berganti pria, sungguh tak tertandingi. Jangan sentuh. Guwantang, beraninya kau memperlakukan aku seperti ini? Kau masih pikir itu Feng yang mendukungmu? Baik, aku akan memberimu pelajaran hari ini. Tuan Feng lewat sini. Apa yang kau inginkan? Apa? Presiden, ini galeri seni terakhir, tapi masih belum ada karya Nona Gu. Terus cari. Dia tidak punya teman di sini. Jadi dia tidak akan datang ke kota ini tanpa alasan. Ya. Lukisan ini sangat kuat. Tuan Feng, Anda memiliki mata yang tajam. Ini lukisan Nona Gu. Dia pelukis baru, dan sekarang lukisannya sulit didapat. Nona Gu. Pelukis ini juga bernama Margagu. Itu bukan gaya Wantang. Seharusnya itu kebetulan saya akan ambil lukisan ini. Kirim kembali ke Manor. Ya. Bungkus. Direktur, sesuatu yang buruk telah terjadi. Nona Gu entah bagaimana menyinggung para nona muda dari lingkaran sosialita. Mereka menyeretnya pergi. Apa yang kau katakan? Para nona muda dari lingkaran sosialita. Bagaimana kita bisa berani memprovokasi mereka? Tuan Feng, bisakah saya merepotkan Anda untuk... Sisi presiden kami tidak ikut campur urusan orang lain. Mas, saya terlalu terburu-buru.
Lepaskan aku, lepaskan aku. Aku tidak punya dendam padamu. Kenapa kau melakukan ini padaku? Kenapa? Hanya karena aku tidak suka padamu. Kau punya satu sugar daddy dan kekasih lain. Anak siapa itu? Di perutmu? Mungkin itu karena dia pandai di tempat tidur. Lepaskan aku. Aku sekarang seorang pelukis di galeri seni Feixiang. Jika kau menyakitiku, apa kau tidak takut opini publik? Lihat, dia mengancam kita. Kau tidak benar-benar berpikir bahwa menjual beberapa lukisan jelek bisa melawan kelas atas, kan? Dengan pengaruh keluarga kami, hari ini tidak ada yang berani membelamu. Mari mulai dengan merusak wajah cantik mungil ini. Tanpa wajah ini, lihatlah bagaimana kau merayu pria. Apakah kau belum tahu? Presiden, kami hanya tahu bahwa Nona Gu, nama pelukisnya adalah WT. Selebihnya masih dalam penyelidikan. WT. Wantang, kembali ke galeri seni. Berhenti. Apakah kau baik-baik saja? Tuan Feng, Siapa yang mengizinkanmu menyentuhnya? Tuan Feng, aku adalah teman Qiao Yifei. Wanita ini berulang kali merusak pertunanganmu. Jadi aku melakukan ini untuk Qiao Yifei, untuk memberinya pelajaran. Pelajaran? Menyentuh wanitaku? Siapa yang memberimu keberanian? Wanitamu? Apa? Qiao Yifei. Qiao Yifei adalah tunanganmu. Keluarga Feng dan keluarga Qiao sudah membatalkan pertunangan sejak lama. Bu Wantang adalah calon istriku. Tidak, bukan seperti ini. Kau tidak bisa melakukan ini. Aku dari keluarga Jin. Ayahku adalah... Keluarga Jin? Apakah kau benar-benar mengira bahwa calon nyonya keluarga Fengku sangat mudah untuk diganggu? Tutup semua industri keluarga Jin. Aku ingin keluarga Jin lenyap dari kota A. Kau tidak bisa melakukan ini. Tidak. Ini sih adalah harga karena menggertak nyonya besar. Aku salah, Tuan Feng. Aku benar-benar tahu aku salah. Jangan celaka keluarga Jin. Aku mohon padamu. Aku benar-benar tahu aku salah. Tidak. Nyonya, aku mohon padamu. Tolong jangan celaka keluarga Jin. Jangan biarkan keluarga Jin bangkrut. Aku bersujud padamu. Keluarga Jin akan bangkrut. Kau tahu kau salah. Terlambat. Adapun yang lain, putuskan semua kerjasama dengan keluarga Feng. Tidak, kau tidak bisa. Tolong saya melamatkan keluarga kami. Ini dia yang menghasut kami melakukan ini. Ini semua dia. Ini dia yang menghasut kami melakukan ini. Ini semua anak kamu. Kau bajingan. Bukankah kau bilang dia tidak lagi disukai? Lepaskan aku. Gu Wantang, meninggalkanku begitu lama? Apakah kau belum cukup bersenang-senang? Cukup. Kau bilang kau akan melepaskanku.
Aku memang berjanji untuk membiarkanmu keluar untuk bersantai. Sekarang waktunya habis. Sudah waktunya kembali padaku. Lepaskan aku, kau mengingkari janjimu. Kau berjanji melepaskanku. Gu Wantang, kau milikku, hanya bisa menjadi milikku. Kau... Apakah kamu benar-benar ingin melahirkan anak itu? Aku sama sekali tidak menyukai Gu Wantang. Dia hanyalah mainan untuk mengisi waktu. Baik itu milikku atau bukan, aku tidak akan membiarkannya hidup di dunia ini. Jangan khawatir, Ayah. Aku akan menyingkirkan anak itu. Apa yang akan kamu lakukan? Enyahlah. Jangan sakiti anakku. Aku tidak berniat menyakitinya. Kamu takut padaku? Bukankah aku sudah cukup baik padamu? Baik padaku? Menghinaku. Memperlakukanku sebagai mainan. Dan kamu masih ingin aku mengibaskan ekor dan berterima kasih padamu? Kapan aku memperlakukanmu sebagai mainan? Aku akui, aku dulu salah paham padamu, mengira kamu merendahkan dirimu sendiri, tapi aku... Benar, tidak pernah mempercayaimu sejak awal kebaikanmu padaku. Hanyalah godaanmu pada mainan. Aku tidak pernah memperlakukanmu sebagai mainan dan tidak pernah berniat menyakitimu. Merawat anak sendirian sangat sulit. Kembalilah ke mansion. Aku akan mengatur perawatan khusus untukmu. Di sisimulah tempat yang paling berbahaya. Feng Yongxiao, jangan datang mencariku lagi. Kita benar-benar selesai. Apakah ini selesai atau tidak, bukan terserah padamu. Lepaskan, kita tidak ada hubungan lagi. Gu Wantang, apakah anak itu milikku atau bukan? Feng Yongxiao, aku tidak akan melahirkan anak untukmu, karena kamu tidak pantas. Tuan, ditemukan alamat Nona Gu. Gu Wantang, aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku. Tidak dalam hidup ini. Tuan, ditemukan alamat Nona Gu. Gu Wantang, kamu benar-benar mengkhianatiku. Tuan, apakah sih kita kembali? Hentikan mobil. Berhenti, hentikan mobil. Sebuah kecelakaan mobil. Bicaralah baik-baik dengan pemilik mobil dan diskusikan kompensasi. Tahan dia, jangan biarkan dia menghalangiku. Tuan,
Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Apakah kamu tidak akan mengundangku masuk? Pergi. Kita tidak ada yang perlu dibicarakan. Wantang, Apa yang kamu inginkan? bajuku basah. Aku akan masuk angin. Bahkan jika kau mati di sini, itu tidak ada hubungannya denganku. Cuaca semakin dingin. Jangan biarkan Presiden Feng minum minuman dingin. Perutnya lemah. Presiden Feng, ini Nona Gu yang membuatkanmu sup ayam. Bahkan jika kau mati, itu bukan urusanku. Kenapa dia belum pergi? Sudahlah, untuk apa aku peduli? Jangan mati di depan pintuku. Mengundang serigala masuk ke rumah? Gu Wantang, bukankah kau bodoh? Apa yang kau pikirkan? Kenapa kau memakai bajuku? Cepat pakai baju sendiri, jangan pakai handuk mandiku, dan berkeliaran. Semua bajuku basah. Butuh semalaman untuk mengeringkannya. Jadi malam ini, kau mungkin harus menampungku. Kalau begitu kau tidur di sofa? Apa yang kau makan? Ini adalah suplemen nutrisi untuk ibu hamil, baik untuk anak. Oh, kau masih sangat peduli pada anak itu. Tentu saja, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti anakku. Semuanya, hari ini adalah hari yang bahagia. Terima kasih Presiden Feng atas bantuan Anda untuk Museum Seni Feixiang. Gu Wantang, dasar wanita jalang. Berani merayu priaku? Tidak. Aku akan membunuhmu. Kau terus menggangguku berulang kali? Apa kau pikir aku tidak akan melawan? Merayu tunangan orang lain? Dan kau masih punya muka? Apa engkau tidak tahu? Kami akan segera menikah. Kenapa engkau kembali? Aku tidak menyangka kau adalah wanita simpanan. Maka anak yang kau kandung pasti anak haram. Keluarga Fang dan keluarga Chiao sudah lama membatalkan pertunangan. Dia bukan tunanganku. Ayahmu tidak akan setuju. Kalau begitu biarkan dia menikahimu. Kau... Wantang, aku... Kau tidak perlu menjelaskan padaku. Feng Yongxiao, penampilanmu telah membawakanku masalah. Jadi tolong bawa tunanganmu dan pergi. Wantang, aku benar-benar sudah memutuskan pertunangan dengannya. Feng Yongxiao, aku benar-benar tidak peduli siapa yang kau nikahi. Aku hanya ingin kau menghilang dari hidupku.
mantan majikan yang berkualitas, seharusnya seperti orang mati. Gu Wantang, apa aku benar-benar akan kehilanganmu? Wantang, aku benar-benar sudah memutuskan pertunangan dengannya. Feng Yongxiao, aku benar-benar tidak peduli siapa yang kau nikahi. Aku hanya ingin kau keluar dari hidupku, menghilang mantan majikan yang berkualitas. Seharusnya seperti orang mati. Gu Wantang, apa aku benar-benar akan kehilanganmu? Yun Xiao, jika kau ingin berdansa, aku bisa menemanimu. Yun Xiao, Tuan Zhang dan Nona Gu terlihat sangat serasi. Mereka sudah bersama lama, kan? Nona Gu ini tahu siapa yang anaknya dikandung di perutnya. Feng Yunxiao, kau gila. Hari ini adalah jamuan perayaan musim seni. Kau tidak ingin membuat keributan, kan? Gu Wantang bukan wanitamu. Kenapa kau tidak menghentikannya? Hanya melihatnya terjadi? Bagaimana kalau kita bekerja sama? Aku akan membantumu mendapatkannya. Dia bukan milik siapapun. Dia bebas. Gu Wantang bukan wanitamu. Mengapa kau tidak menghentikannya? Hanya melihatnya terjadi? Bagaimana kalau kita bekerja sama? Aku akan membantumu mendapatkannya. Dia bukan milik siapapun. Dia bebas. Siapa yang dia pilih adalah haknya. Kau tidak masalah jika dia dengan orang lain. Kau gila. Cinta adalah tentang pengabdian, bukan kepemilikan. Maaf, aku tidak akan tinggal. Pengabdian, kepemilikan? Apa yang aku Qiao Yifei ingin dapatkan tidak pernah gagal ku dapatkan. Gu Wantang berani mencuri priaku, aku ingin kau mati. Feng Yongxiao, aku tidak mengerti apa sebenarnya kesalahanku. Kenapa kau selalu mengikutiku? Kau tidak salah. Yang salah adalah aku. Aku kehilangan orang yang sangat penting. Sekarang aku ingin melakukan apapun yang aku bisa untuk mendapatkannya kembali. Air ini bermasalah. Ada 1 juta di kartu ini. Pergi dan layani dia dengan baik untukku. Nona Qiao, jangan khawatir. Aku pasti akan melayaninya dengan baik. Ada 1 juta di kartu ini. Pergi dan layani dia dengan baik untukku. Nona Qiao, jangan khawatir. Aku pasti akan melayaninya dengan baik.
Wanita berani menggigitku? Tolong. Berteriaklah sekeras yang kau mau. Seluruh lantai sudah dipesan. Bahkan jika kau berteriak sekuat tenaga, tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu. Siapa itu? Siapa yang ingin mencelakaiku? Mengenai pertanyaan itu, tidak ada komentar. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik tentang bagaimana melayaniku. Tolong. Seseorang tolong aku. Berteriaklah, teriaklah. Hari ini hanya milikku. Jangan. Siapa di sana? Menyentuh wanitaku, berarti kau mencari mati. Kau bosan hidup? Siapa itu? Menyentuh wanitaku, mencari mati? Kau bosan hidup? Presiden, buang benda ini untuk memberi makan anjing. ya. Kau tidak apa-apa? Yun Xiao, aku panas, sangat panas. Apa yang kau makan? Aku tidak tahu, tapi aku sangat panas. Tolong bantu aku. Kau tidak waras. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Dokter pasti punya cara. Tidak. Tolong bantu saya. Guwantang. Tahukah kamu siapa aku? Feng Yun Xiao, bersambung. Guwantang. Tahukah kamu siapa aku? Feng Yun Xiao. Dia ingin menyakiti anakku. Tidak. Jangan sakiti anakku. Jangan mendekat. Kau tidak apa-apa, Wantang? Feng Yun Xiao. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti anakku. Kapan aku pernah bilang akan menyakitinya? Aku seorang ibu. Aku harus melindungi anakku. Dia sangat berarti bagiku. Aku ingin menjadi ibunya. Aku ingin dia lahir dengan selamat dan tumbuh sehat. Apa yang kau lakukan? Jangan mendekat. Feng Yun Xiao, kau bilang tidak akan menyakiti anak. Lepaskan aku. Aku tidak akan menyakitimu. Aku akan membawamu ke rumah sakit dan mengikatmu untuk mencegahmu menyakiti dirimu sendiri. Sekarang kau mengerti? Apakah dia peduli padaku dan anak? Tidak, Guwantang. Jangan tertipu olehnya. Dia pasti sedang berpura-pura. Berpura-pura. Hadirin sekalian, saya dari Grup Feng, tunangan Presiden Direktur. Grup Feng,
10 besar nasional. Istri presiden direktur. Itu wanita bangsawan? Di sini, menggunakan waktu berharga semua orang untuk mengatakan yang sebenarnya, tunanganku diganggu oleh pelukis WT. Dia dengan sukarela menjadi orang jahat dan bahkan hamil anak orang lain. Sekarang aku punya bukti bahwa dia bermain-main dengan orang lain. Semoga semua bisa menjadi saksi untukku. Lagi pula ini urusan keluarga, tidak baik. Chambers baik membantu Nona Xiao membuktikan dan sangat menentang. Pelukis tidak bermoral seperti itu. Ya, hitung saya juga. Guantang, kali ini kau habis. Semua, ini tempatnya. Cepat dorong pintunya. Karena kita tidak boleh membiarkan orang seperti itu terus merusak dunia lukis. Ya, dukung Nona Xiao. Ayo semuanya cepat masuk. Semua, lihat. Ini orang jahat itu. Semua, ini tempatnya. Cepat dorong pintunya. Ya, kita tidak boleh membiarkan orang seperti itu terus merusak dunia lukis. Ya, dukung Nona Xiao. Ayo semuanya cepat masuk. Semua lihat. Ini orang jahat itu. Yun Xiao, apa yang kau lakukan di sini? Kau pikir kau siapa? Presiden Feng, ternyata Presiden Feng. Bukankah Nona Xiao tunangan Presiden Feng? Jangan kaitkan aku dengan wanita ini. Tunanganku akan sedih. Ini pelukis WT sebenarnya adalah tunangan Presiden Feng. Wow, ini berita besar. Lalu dia sebenarnya menyamar sebagai tunangan Presiden Feng. Sungguh tidak tahu malu. Presiden Feng, semua ini adalah ulah wanita ini yang menipu kami untuk datang. Tidak, itu tidak benar. Tidak, aku jelas melihat dia bersama seorang pria masuk ke ruangan ini. Lalu dari dalam terdengar suara erangan. Yun Xiao, percayalah padaku. Apakah kau melihat sesuatu? Wantang bersamaku selama ini. Sedangkan kau menyamar sebagai tunanganku dan memfitnah istriku. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak akan mengambil tindakan terhadap keluarga Kiao? Kau akan mengambil tindakan terhadap keluarga Kiao? Bagaimana ini bisa terjadi? Ayahku adalah penyelamat. Ayahmu. Kalau begitu, balaslah budi ayahku. Kau berulang kali menyakiti Guantang. Utang ini akan dibayar oleh keluarga Kiao. Bagaimana kau bisa mengambil tindakan terhadap keluarga Kiao? Tidak, kau tidak boleh. Dokter, apakah anakku baik-baik saja? Jangan khawatir, anaknya benar-benar normal. Ini dia. Apakah engkau melihat anak di dalam ini? Ini bayi Wantang. Bayi Guantang? Ya. Suara apa ini lagi? Ini detak jantung bayi. Kau tidak keguguran? Kenapa kau tidak memberitahuku? Ini bukan anakmu. Presiden Feng. Pergi selidiki. Waktu pasti kehamilan Guantang. Baik. Bagaimana keadaan bayinya? Untuk sekarang, semuanya tampak normal. Pulang dan istirahatlah yang baik. Jika nanti kondisinya tidak baik,
Kau masih perlu datang untuk periksa. Bagus itu bagus. Terima kasih banyak hari ini. Aku akan mentraktirmu makan malam besok malam. Tidak perlu sungkan denganku. Akulah yang menyelamatkanmu. Orang yang harus kau ucapkan terima kasih adalah aku, kan? Terima kasih. Kenapa kau tidak mentraktirku makan malam? Hari ini sudah terlalu larut. Besok malam, aku akan mentraktir kalian semua makan malam. Hidangan ini seharusnya cukup, kan? Siapa kau? Tolong. Feng Yongxiao, Wantang dalam bahaya. Siapa kau? Tolong. Feng Yongxiao, Wantang dalam bahaya. Apa yang kalian perdebatkan? Guantang, apakah kau suka tempat pemakaman yang aku persiapkan untukmu? Jangan bermain-main denganku. Aku bukan Feng Yongxiao. Siapa yang tahu cara bersikap lembut? Aku tahu ini anak Feng Yongxiao. Berhenti. Jangan. Jangan mendekat, atau aku akan membunuhnya. Letakkan pisaunya. Kita bicarakan ini. Xiao Yifei, jangan gegabah. Bicara? Aku tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Karena wanita ini menghancurkan seluruh keluarga Kiao. Semalaman, keluarga Kiao bangkrut. Feng Yongxiao, kau sangat tidak berperasaan. Ini semua salahku. Hadapi aku. Jangan sentuh dia. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Aku tidak akan bergerak. Apa yang harus kulakukan agar kau melepaskannya? Melepaskannya? Feng Yongxiao, aku telah mencintaimu selama bertahun-tahun. Kau tidak pernah mau menatapku. Sekarang kau menyebabkan keluarga Kiao bangkrut. Katakan padaku bagaimana aku harus membalas dendam padamu? Aku akan memberikan kompensasi padamu. Aku akan memberimu semua saham dari grup Fang. Aku akan memberimu segalanya, termasuk propertiku. Asalkan kau melepaskan Guantang, akan segera kuberikan padamu. Apa? Apakah ini cukup? Cukup? Bagaimana bisa cukup? Bisakah uang menutupi kerugian keluarga Kiao? Bagaimana denganku? Bagaimana kau akan mengganti perasaanku? Lalu apa yang kau inginkan? Feng Yongxiao, bukankah kau selalu begitu sombong dan angkuh? Sekarang aku akan membuatmu jatuh dari kehormatan. Kau berlutut dan minta maaf padaku. Kau mau berlutut atau tidak? Jangan. Aku akan berlutut. Feng Yongxiao, aku sudah berlutut. Kau bisa melepaskannya sekarang. Aku bersumpah demi langit,
bahwa aku akan mentransfer semua properti keluarga Feng kepada keluarga Kiao dan tidak akan menuntutmu atas apapun. Feng Yunxiao, mana harga dirimu? Demi wanita ini, kau kehilangan semua muka? Bagiku, dia sangat penting. Apakah kau akan menyetujui syarat dagangku? Syarat dagang? Apa yang tak bisa kudapatkan, kalian semua juga tak akan mendapatkannya. Apa yang tak bisa kudapatkan, kalian semua juga tak akan mendapatkannya. Tidak. Bakar-bakar, mati di sini kalian semua. Feng Yunxiao. Feng Yunxiao. Di dalam api di mana-mana, kau akan mati. Bahkan jika harus mengorbankan nyawamu, kau tetap ingin menyelamatkannya. Apakah kau begitu mencintainya? Wantang. Feng Yunxiao. Feng Yunxiao. Apakah kau baik-baik saja? Feng Yunxiao? Feng Yunxiao? Tidak. Jangan sakiti anakku. Wantang, sekarang sudah aman. Anakku. Bayinya sangat sehat. Dokter bilang kau ketakutan. Kau perlu istirahat yang cukup. Emosimu jangan terlalu berfluktuasi. Baik. Apakah kau yang menyelamatkanku? Apalagi, kau mengharapkan Feng Yunxiao datang menyelamatkanmu? Lepaskan aku. Ini kau, kenapa kau terus menyakitiku lagi dan lagi? Beraninya kau bertanya padaku? Kalau bukan karena dirimu bersaing denganku untuk seorang pria, apakah aku akan menargetkanmu di mana-mana? Wanita tak tahu malu, bersedia merendahkan diri sebagai mainan pria. Beraninya kau mengatakan itu tentangku? Beraninya? Feng Yunxiao tahu kau dalam bahaya, tapi bahkan tidak datang. Dan kau membiarkannya tidur denganmu gratis selama ini? Kau bodoh. Keluar. Bagaimana kau bisa berani melakukannya tapi tidak berani mendengarnya? Keluar. Kau tidak diterima di sini. Keluar. Dasar munafik. Lepaskan aku. Guwantang, kau pantas mati. Dasar munafik. Lepaskan aku. Guwantang, kau pantas mati. Terima kasih Jiang Yanshen. Jika bukan karena dirimu, aku akan kehilangan anakku. Terima kasih, dokter.
mengenai masa kehamilan Nona Gu sudah diselidiki dengan jelas. Ini adalah laporan USG Nona Gu. Berdasarkan minggu kehamilan Nona Gu, seharusnya 4 bulan. Saat itu, Dr. Jiang Yanshen belum kembali ke negara, dan Nona Gu belum melangkah keluar dari rumah setengah langkah. Jadi anak ini hanya bisa menjadi milikmu. Feng Yongxiao, tolong aku. Guantang, tolong beri aku penjelasan yang masuk akal. Guantang, tolong beri aku penjelasan yang masuk akal. Anak ini milikku? Ya, anak ini milikmu. Lalu kenapa kau tidak memberitahuku? Karena kau akan bertunangan. Dan seseorang ingin mencelakaiku. Berani aku mengatakannya? Kenapa kau tidak percaya bahwa aku dapat melindungimu dan anak itu? Feng Yongxiao, cukup. Itu karena kau tidak memberinya cukup rasa aman, sehingga dia tidak berani memberitahumu. Hak apa yang kau miliki untuk mempertanyakannya? Aku ayah anak ini. Bukankah aku punya hak untuk tahu? Maka kau juga tidak punya hak untuk menyalahkannya. Dia seorang wanita hamil. Dia baru saja ketakutan. Aku tidak bertanya padanya, aku bertanya padamu. Jiang Yanshen, apakah kau tahu selama ini bahwa dia mengandung anakku? Jika aku tidak mengetahuinya, apakah kau akan membantunya, menyembunyikannya dariku selamanya? Bicaralah. Ya, aku selalu tahu bahwa apakah kau ayah dari anak itu atau tidak, kau tidak akan membiarkannya hidup di dunia ini. Kau bilang pada ayahmu kau akan membunuhnya. Feng Yongxiao, inikah yang kau katakan? Hak apa yang kau miliki untuk menjadi seorang ayah? Apakah kau ayah dari anak itu? Kau tidak akan membiarkannya hidup di dunia ini. Kau bilang pada ayahmu kau akan membunuhnya. Feng Yongxiao, apakah itu yang kau katakan? Apa hakmu menjadi seorang ayah? Berhenti berpura-pura. Aku sudah tahu kau ingin membunuh anakku. Jadi begitu rupanya. Aku ingin bicara dengannya sendirian. Kau pergi dulu. Aku baik-baik saja. Aku akan menunggumu di pintu. Panggil aku jika kau butuh sesuatu. Guantang, itu semua hanya untuk menipu ayahku. Saat itu dia ingin menangani anakmu. Aku hanya bisa menunda-nundanya dengan cara ini. Setelah kau pergi, aku mencopot kekuasaannya. Dan baru kemudian berani kembali padamu. Percayalah padaku sekali ini. Jadi kenapa kalau itu kesalahpahaman? Bukankah aku hanya mainanmu? Feng Yongxiao, dari awal kau tidak pernah menyukaiku. Siapa bilang aku tidak menyukaimu? Siapa bilang aku tidak suka? Aku mencintaimu. Aku sudah menyukaimu sejak saat kau masih menjadi putri kecil keluargaku. Saat pertama kali melihatmu, aku tidak bisa menahan untuk jatuh cinta padamu.
Aku selalu diam-diam memperhatikanmu. Aku tidak pernah punya kesempatan bicara padamu. Dan saat aku tidak sengaja bertemu denganmu, yang bisa kukatakan hanyalah kebetulan sekali. Kebetulan sekali. Guantang. Aku mencintaimu. Aku menyukaimu. Tapi lalu kenapa? Feng Yunxiao, kau tidak bisa melindungiku dan juga tidak bisa melindungi anak kita. Anggap saja ini permintaanku padamu. Biarkan aku dan anakku pergi. Apakah ini perasaanmu yang sebenarnya? Ya, aku ingin anakku tumbuh dengan aman dan selamat di dunia tanpamu. Jadi anggaplah ini sebagai pemenuhan keinginanku sebagai seorang ibu. Apakah benar tidak ada kesempatan lagi bagiku? Jangan muncul lagi di duniaku. Aku akan melepaskanmu. Aku akan menghilang dari hidupmu. Jaga dirimu baik-baik. Wantang, tentang dirimu dan Feng Yunxiao, Aku sudah menjelaskannya padanya. Mulai hari ini, dia tidak akan muncul dalam hidupku lagi. Yanshen, aku ingin pergi jalan-jalan. Mau ke Haicheng, aku belum pernah melihat laut. Wantang, yang menyelamatkanmu adalah Feng Yunxiao. Cao Yifei memanfaatkanmu untuk mengancam Feng Yunxiao. Feng Yunxiao berjanji untuk tidak lagi menargetkan keluarga Qiao dan menyerahkan semua sahamnya. Kemudian dia bahkan dipaksa berlutut. Namun meski begitu, Cao Yifei tetap tidak akan melepaskanmu. Dia menyalakan bensin yang sudah disiapkan sebelumnya. Feng Yunxiao demi menyelamatkanmu mengalami luka bakar parah. Bagaimana bisa begini? Kau berbohong padaku kan? Wantang, aku akui aku menyukaimu. Aku ingin bersamamu, tapi aku tidak bisa menerima menggunakan cara keji untuk menipumu. Aku tidak mau mengambil kredit palsu. Yang menyelamatkanmu adalah Feng Yunxiao. Bagaimana bisa? Wantang, apakah kau masih mau pergi ke Haicheng denganku? Lakukan apa yang menurutmu benar. Guantang, aku berharap kau bahagia. Dia sudah pergi. Dia benar-benar pergi. Dia benar-benar telah menghilang dari duniaku. Dia milikku. Dia bilang aku miliknya. Siapa bilang aku tidak suka? Aku mencintaimu. Aku sudah menyukaimu sejak lama. Aku kehilangan Feng Yunxiao. Feng Yunxiao. Kau tidak pergi. Aku tadinya akan pergi,
Tapi saat ku dengar kau memanggilku, aku kembali padamu. Apa yang kukatakan di rumah sakit, semuanya tidak tulus. Kupikir kau tidak datang untuk menyelamatkanku. Kupikir aku hanya mainanmu. Tapi aku tidak menyangka kau akan berbuat begitu banyak. Maafkan aku. Maka sebagai hukuman, kau hanya boleh tinggal di sisiku. Feng Yunxiao. Mulai hari ini, aku adalah keluarga Guantang. Jika kau berani mengganggunya lagi, aku akan membawanya pergi segera. Kali ini kau tidak akan mendapat kesempatan. Tunggu. Ayah. Aku tidak datang untuk membuat masalah. Di masa lalu, itu salahku. Kupikir kau mengkhianati Yun Xiao. Jadi aku melakukan banyak hal-hal yang menyakitimu. Aku meminta maaf kepadamu. Ini adalah gelang giok pusaka keluarga Feng. Ini hanya diwariskan kepada nyonya rumah keluarga Feng. Sekarang aku menyerahkannya padamu. Terima kasih, Paman Feng. Masih memanggilku paman. Kau hamil. Bukankah seharusnya kau menikah? Aku akan mengurus persiapan pernikahan. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Ayah. Ya.